Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawli azza wa jalla. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Ibni Abbas. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada Abdullah dan Abbas. Radhiyallahu, semoga Allah meridai anhuma, dari Abdullah dan Abbas. Jadi orang yang menceritakan hadis ini, yang mendengar, hadis ini datang dari yang namanya Abdullah. Abdullah itu anaknya Abbas. Makanya langsung di sini an Ibni Abbas, dari anaknya Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anhuma, dari Abdullah dan Abbas, dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Fi qawlihi, di dalam pembahasan firman-Nya Allah azza wa jalla. Fi qawlihi, di dalam penjelasan firman Allah azza wa jalla. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Ini ada ayat. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Wa in kuntum marda, dan jika kalian wa in kuntum, dan jika kalian marda, yaitu sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, itu ada ayat di dalam surah An-Nisa, atau juga ada di dalam surah Al-Maidah. Kalau di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara walau hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Terus ayat yang kita bahas, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Kalau dalam atau terusannya, aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Itu kalau di dalam surah An-Nisa. Kalau dalam Al-Maidah sama. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum may yuridullahu yaj'alaikum min kharajin wa min kharajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu ayat itu. Di dalam itu menanggapi siapa namanya Ibnu Abbas. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas,
Jadi kalau kalian dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, dalam ayat tadi, qala berkata siapa Ibnu Abbas, idza kanat jika ada birrajuli pada laki-laki al-jarahatu apa luka. Karena tadi itu ayat itu membahas jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau di antara kalian atau memegang perempuan, maka kemudian tidak menemukan air, maka hendaklah untuk tayamum. Usaplah wajah dan kedua tangan. Jadi pembahasan ayat tersebut tentang tayamum. Kalau seumpamanya ada luka, bagaimana? Idza kanat birrajuli, idza kanat apabila ada atau terdapat birrajuli pada seorang laki-laki al-jarahatu apa luka, atau pada seseorang boleh al-jarahatu apa luka fi sabilillah di jalan Allah, wal quruhu dan bisul. Bisul ini luka tapi lukanya bernanah. Wal quruhu dan bisul atau luka bernanah. Fayujnibu maka atau lalu junub siapa rajul, fayujnibu lalu junub siapa rajul, fayujnibu lalu junub siapa rajul, fayakhafu maka takut siapa rajul ayyamutah mati akan mati, fayakhafu maka takut siapa rajul ayyamu akan mati siapa rajul ini utasala jika mandi siapa rajul. Karena kalau kena junub kan mesti mandi untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau seumpamanya tidak mendapat, kalau tadi kan in kuntum mardha ala safarin, ini diperintahkan oleh Allah kalau dalam perjalanan terus tidak menemukan air, sedangkan dia dalam keadaan tidak suci, maka hendaknya bertayamum. Nah, sekarang kalau seumpamanya luka bagaimana? Kalau luka dia takut mati, maka dia hendaklah tayammama maka bertayamum siapa rajul. Tayammama maka bertayamum siapa rajul. Siapa laki-laki itu? Di dalam agama Islam itu, di dalam mengamalkan prinsip, sebenarnya Allah itu tidak ingin memberatkan kepada hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kepada umat itu mudah, tidak pengen umatnya sulit atau susah. Tidak pengen dalam Islam itu, makanya ketika tidak menjumpai air, karena sholat walaupun dalam keadaan apapun mesti wajib. Sampai kita mau wafat saja, kalau masih otak ini berfungsi, wajib sholat.
Bagaimana proses sholatnya? Kalau enggak bisa berdiri, ya duduk. Enggak bisa duduk, ya tidur. Enggak bisa tidur, ya coba berbaring. Enggak bisa berbaring, ya coba gerakkan pakai isyarat tangan. Enggak bisa tangan, ya mata. Enggak bisa mata, ya pakai isyarat hati, pikiran. Kalau masih ada di sana di sini tuh terngiang-ngiang di sini nih yang namanya otak. Tapi kalau sudah tidak ada, otak juga sudah tidak sadar, tangan sudah tidak bisa bergerak, semuanya sudah tidak berfungsi. Bukan dia wajib untuk sholat, tapi wajib disolati. Itu sudah isdad, udah KO di dunia. Kenapa? Karena sudah tidak berfungsi semua. Akal sudah tidak berfungsi. Nah sudah, kalau sudah begitu sudah bentar lagi lah. Biasanya sama orang-orang sudah bermacam-macam. Di pinggirnya ada yang Allah ada yang Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ada yang begitu. Itu sudah pertanda mesti wajib disolati. Enggak wajib sholat dah kalau sumpah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sudah wajib sholat tindak. Kenapa? Karena sudah mening. Tapi kalau masih ada kesadaran walaupun sedikit, mesti wajib itu sholat. Saking wajibnya sholat. Kalau kita tertinggal sholat kita, kalau kita ingat berapa itu wajib kita ganti. Wajib kita ganti. Ya kalau lupa, ya apanya yang mau digantikan, namanya lupa. Makanya Islam ini luar biasa. Kita ini sholat ini kan bentuk penghambaan kepada Allah. Penghambaan. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan musafir, kalau ada luka, kemudian ada nanah bisul, bisulnya itu di tempat terkenanya air. Ya kalau bisulnya di sini kan nggak kena wudhu. Kalau di sini bisulnya, wudhunya di sini. Mau tayamum kan nggak ada kaitannya. Bisulnya di sini atau bisulnya di sini seumpamanya. Oh begini bisul. Ya nggak bisa. Sama di dokter dikatakan engkau kalau bisul ini kena air, engkau bakal tamat. Ya jangan kena air. Di sini bisul baru tayamum. Di sini bisul, di sini alhamdulillah. Di sini bisul seumpamanya. Tapi nggak ada bisul di sini. Ada di sini nih. Tapi bukan bisul, tai lalat. Seperti Elvi Sukaisia yang penyanyi dangdut itu. Kalau ini nggak ada yang suka dangdut. Sama seperti saya nggak suka dangdut. Ini santri-santri ini sama kayak ustadznya, nggak suka cuma suka nyanyi begadang jangan begadang. Valen itu orang Belanda itu. Jadi setelah Surabaya itu ada negara namanya Belanda, namanya Maduro. Mata uang masih ikut Indonesia aja rupiah. Terus, jadi orang yang berjunub itu boleh tayamum apabila khawatir akan ditimpa mudarat. Ini adalah maksudnya kalau ditimpa bahaya. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Orang yang berjunub itu tidak boleh tayamum kecuali apabila khawatir dirinya akan isdad. Jadi harus khawatir dia mati. Kalau masih, saya kalau saya tayamum
paling nanti pusing-pusing dikit. Kalau saya semuanya wudu paling pusing-pusing dikit. Ya nggak masalah, hanya pikirnya pusing prasangka yang, dan itu dokter yang mengatakan kamu kalau mati, kalau sekarang itu harus ada ini, ada resep dari dokter, ada catatan, kamu dilarang kena air. Kalau kena air engkau akan lagi. Ini ilmu, makanya saya sayang sama ilmu. Sebagaimana saya sayang kepada santri-santri. Makanya santri-santri, santriwati kita selalu ada dalam doa para guru, ya Allah jadikanlah, pertama-tama itu kan ampunilah orang tua, ampunilah guru-guru, ampunilah istri, ampunilah anak-anak dan laki-laki, anak perempuan, ampunilah santri-santri yang ngaji kepada saya dan santriwati kepada saya. Itu mesti ada doa-doa itu. Kenapa? Ya karena kita nanti hajat kita itu bisa berkumpul di akhirat, diberikan pertolongan oleh Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Makanya kalau saya banyak dosa, ya saya berharap guru-guru kita. Di sini kan banyak yang alumni pesantren yang berbeda-beda kan, yang ngajar kan? Ya, ada alumni Timur Tengah. Maksudnya timur ke tengah ke sana, Madura. Ya kan timur tengah. Jadi dari tengah Jawa Tengah ke timur. Ya harapannya adalah guru-gurunya yang soleh bisa menyelamatkan kita nanti. Amin Allahumma. Tayamum, silakan tayamum. Nah orang yang tayamum ini hanya yang boleh adalah orang yang ada potensi mati. Orang yang berjunub tidak boleh tayamum kecuali khawatir akan mati apabila menggunakan air. Kemudian ini diambil oleh pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam satu riwayat yang lain. Tapi kalau dalam Syafi'i itu kalau luka-luka bukan tidak berwudu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau seumpamanya di sininya terkena luka kemudian diperban, ini yang lain mesti kena air. Nah itu doa ini pakai air, tangan satunya pakai air. Nah di sini inilah mesti dia bertayamum sebagai pengganti karena airnya tidak sampai. Nanti mungkin akan ada pembahasan di berikutnya kayaknya. Namanya jabair, perban. Terus rawahu menceritakan kepada hadis Ad-Daraqutni. Siapa Ad-Daraqutni? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni marfu'an mauqufan, secara mauquf. Mauquf itu adalah terhenti di sahabat ya, riwayat itu ya. Hadis itu terhenti di sahabat, makanya disebut dengan hadis mauquf. Wa rafa'ahu al-Bazzaru, wa rafa'ahu dan memarfukan kepada hadis Al-Bazzaru. Siapa? Imam Al-Bazzar. Deng. Pernah lagu itu? Pernah belajar lagu itu? Hah? Lagu apa itu?
Kan ada lagu Bayati, lagu Nahawan, ada Nagusika. Terus lagu apa lagi? Ini lagu apa? Lagu sinden. Lo tidak masuk kepada 7 lagu itu. Kan ada kan yang bilang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pernah belajar kan dulu kan? Siapa yang ngajar? Ustaz Behaki. Ustaz Behaki. Ustaz Fakih juga ngajar. Ustaz Hamid ya juga ya. Ada yang langsung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagu apa tuh? Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu saya pernah belajar juga. Dulu waktu di pesantren. Makanya ini juga termasuk. Masih ingat gak kalian lagu apa? Warafa'ahu. Ya terus warafa'ahu dan memarfu'kan kepada hadis Al-Bazzaru. Siapa? Imam Bazzar. Memarfu'kan itu berarti hadis ini berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketinggalan ya? Ketinggalan maknanya? Enggak, maksudnya karena dilaguin kayak gitu Timur Tengah, itu kan lagu Timur Tengah kan? Hah? Apalagi ada derbukanya. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada 2 derbukanya kan ada 2 kalau di Jawa Tengah itu kan. Apa derbuka yang begini bukan? Hah? Bisa? Bisa lagu apa dekat? Duhai senangnya pengantin baru. Enggak bisa. Wasahahu dan mensahihkanhu kepada hadis Ibnu Khuzaimah dan siapa? Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Imam Hakim. Wasahahu dan mensahihkanhu kepada hadis Ibnu Khuzaimah siapa? Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Imam Hakim. Coba notnya di bawah. Fil hadis, yaitu di dalam hadis ini, jawazut tayammumi ialah diperbolehkannya atau bolehnya tayammum lil maridi bagi orang sakit. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya bertayamum bagi orang sakit. Walau khofa madunal halak, walau khofa dan jika takut atau jika khawatir madunal halaka, apa yang dibawa kebinasaan atau kematian. Walaupun khofah takut madunal halaka, tidak sampai mati, tidak sampai wafat. Jadi sebenarnya walaupun di sini luka yang disebabkan tidak sampai menunjukkan mati, maka diperbolehkan untuk memakainya. Wa madhabu Ahmad, dan adapun madhabnya Imam Ahmad, la yajuzu, tidak boleh, yaitu tidak boleh li khasyatid darari, wa madhabu Ahmad, dan adapun madhabnya Imam Ahmad, la yajuzu, tidak boleh.
Tayamum ini tidak boleh li khasyati dorori karena hanya takut bahaya. Kalau hanya takut bahaya tetap tidak boleh tayamum. Tapi kalau sudah menunjukkan kewafatan maka diperbolehkan untuk tayamum. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.